Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh dari Yesaya 27. Saya akan membacakan bagi saudara dari terjemahan VMD. Demikian sabda Allah dari Yesaya 27 ayat pertama sampai 13. Pada waktu itu Tuhan akan menghukum Lewiatan, ular meluncur. Ia memakai pedangnya yang besar, pedangnya yang keras dan berkuasa, untuk menghukum Lewiatan, ular yang melingkar. Ia akan membunuh ciptaan besar di dalam laut. Pada waktu itu orang bernyanyi tentang kebun anggur yang menyenangkan. Aku Tuhan akan memelihara kebun anggur. Aku menyiramnya pada waktunya. Aku menjaganya siang dan malam. Tidak ada seorang pun akan melukainya. Aku tidak marah. Jika ada perang dan seseorang membangun tembok dari semak berduri, aku akan berjalan ke sana dan membakarnya. Jika seseorang datang kepadaku berlindung dan mau berdamai dengan aku, biarlah ia datang dan berdamai dengan aku. Pada masa yang akan datang, Yakub berakar kuat dalam tanah, kemudian Israel bertunas dan berbunga, dan dunia penuh dengan buahnya. Israel tidak disiksa sesakit penyiksaan musuh kepadanya. Banyak umatnya dibunuh, tetapi tidak sebanyak yang diusahakannya membunuhnya. Tuhan akan melawan Israel dengan menyuruh mereka ke pembuangan. Ia berbicara dengan keras kepada Israel. Perkataannya membakar seperti angin panas padang gurun. Bagaimana dosa Yakub akan diampuni? Apa yang akan terjadi sehingga dosanya dibuang? Batu-batu mezbah akan ditindas ke dalam debu. Patung dan mezbah untuk menyembah dewa akan binasa. Kota yang besar akan sunyi seperti padang gurun. Semua orang pergi, mereka akan melarikan diri. Kota menjadi seperti padang terbuka. Anak sapi akan makan rumput di sana. Sapi makan daun-daunan dari ranting-ranting anggur. Anggur akan mengering dan ranting-rantingnya patah. Perempuan membuatnya kayu api, orang tidak mau mengerti. Jadi Allah penciptanya tidak akan menghiburnya. Penciptanya tidak baik kepada mereka. Pada waktu itu Tuhan mulai memisahkan umatnya dari yang lain. Dia memulainya di sungai Efrat dan mengumpulkan umatnya dari sana ke sungai Mesir. Kamu orang Israel akan dikumpulkan satu persatu. Banyak umatku sekarang hilang di Asyur. Beberapa umatku telah lari ke Mesir. Tapi pada waktu itu trompet besar akan ditiup dan semua orang akan kembali ke Yerusalem. Mereka tunduk di hadapan Tuhan di gunung yang kudus. Saudara-saudara, istilah kebun anggur menunjuk kepada umat Allah. Ada suatu analogi yang istimewa tentang umat Allah ini. Penggambarannya di dalam Yesaya 27 ayat 3. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya, siang malam aku menjaganya. Indah sekali penggambaran Tuhan tentang umat Allah. Tetapi pada saat itu umat Allah memang sedang dihukum dalam pembuangan. Penghukuman itu sebagai bentuk pendisiplinan ilahi atas umatnya yang bebal. Kadang bersikap baik dan semangat, kadang juga bahkan lebih sering tidak percaya dan bebal hati. Allah telah menerima dan memperlakukan umatnya sedemikian khususnya, sehingga Allah tidak berkenan akan umatnya yang hidup sembrono dan tidak menjaga kekudusan. Sikap Allah ini bukan hanya berlaku atas umat di zaman Nabi Yesaya saja, tetapi berlaku pada sepanjang masa sampai hari ini. Tuhan Allah akan memberlakukan disiplin ilahi kepada kita umatnya di masa sekarang yang sudah diperingatkan berulang kali melalui firman-Nya, tetapi tetap sembrono dan tidak menjaga kekudusan hidup, bahkan mengabaikan peringatan-peringatannya. Memang bukan pendisiplinan dalam bentuk dibuang ke suatu tempat, tetapi perasaan jauh dari Allah akan membuat hampa hidup kita. Kehampaan itu akan membuat semua pencapaian kita, bahkan semua keberhasilan kita menjadi sia-sia, atau kita tidak dapat menikmatinya. Apakah Allah hanya keras pada pendisiplinannya saja?
Jawabannya tidak. Pada saat pendisiplinan dijatuhkan, maka pada saat yang sama panggilan untuk bertobat dan pemulihan dikumandangkan. Pola ini kalau kita cermati selalu Allah berikan, baik untuk umat di zaman lampau maupun untuk umatnya di zaman sekarang. Allah bukan saja berkehendak supaya kita bertobat saja, tetapi Allah menunjukkan bahwa Allah juga akan memelihara kita. Persis seperti analogi yang dicatat begini. Aku Tuhan akan memelihara kebun anggur. Aku menyiramnya pada waktunya. Aku menjaganya siang dan malam. Tidak ada seorang pun akan melukainya. Aku tidak marah. Jika ada perang dan seseorang membangun tembok dari semak berduri, aku akan berjalan ke sana dan membakarnya. Jika seseorang datang kepadaku berlindung dan mau berdamai dengan aku, biarlah ia datang dan berdamai dengan aku. Pada masa yang akan datang, Yakub berakar kuat dalam tanah, kemudian Israel bertunas dan berbunga, dan dunia penuh dengan buahnya. Pertanyaannya adalah, sejauh mana iman kita menanggapi firman-Nya? Sejauh mana percaya kita kepadanya? Saudara-saudara, mintalah iman kepada Allah agar kita diberi kesanggupan untuk beriman atau percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita. Selamat ulang tahun Graciela Kuncoro. Allah mengasihimu, Allah memberkatimu. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Keadaan kamilah yang menyebabkan pendisiplinan ilahi terjadi atas kami. Kami bersyukur Tuhan, bukan hanya didisiplin, tetapi Tuhan juga memelihara kami, bahkan merawat kami. Kami bersyukur, dan biarlah ini menjadi kesempatan yang membahagiakan untuk kami kembali kepada Allah, mengingat Allah yang menciptakan kami. Berdoa secara khusus untuk anakmu Graciela Kuncoro yang pada hari ini berulang tahun. Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya, memberkati dengan berkat rohani yang limpah, sehingga anakmu ini menjadi pejuang iman. Kami bersyukur pada hari ini, kami semua dalam rangka doa puasa. Tuhan, biarlah kami mengingat tujuan rohani di dalam berpuasa, di dalam berdoa. Kiranya Engkau menolong kami, kiranya Engkau memberkati kami. Apakah tujuan rohani yang pertama, kedua, dan ketiga, biarlah itu menjadi rahasia iman kami dengan Allah. Berkati umat-Mu Tuhan yang mau mendisiplin rohani, karena bertobat itu bukan hanya tubuh kami menjadi seorang Kristen, tetapi seluruh yang ada pada kami adalah milik-Mu. Pembinaan rohani prapaskah sore nanti, Tuhan berkatilah, berbicaralah Tuhan, didiklah kami menjadi gereja yang sehat, menjadi umat Allah yang sehat. Kami terus mendukung di dalam doa untuk training guru SKA hari yang terakhir. Tuhan pakailah orang-orang yang Tuhan tempatkan secara khusus di sana untuk Tuhan pakai mengembangkan SKA, sehingga dua misi berjalan dengan indah di bumi Indonesia, misi pendidikan dan misi perkabaran Injil. Pelatihan EE untuk Ibu Miske 21 sampai 24 Maret, pendampingan hamba Tuhan orientasi oleh hambamu dalam rangka kerja Departemen Dogma di STT Alitia Lawang tanggal 20 sampai 22 Maret. Tuhan, kami tetap membutuhkan kekuatan pertolongan Tuhan, baik itu kesehatan, baik itu kecerahan di dalam pemikiran, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami lakukan, semua untuk pembangunan tubuh Kristus dan kerajaan Allah di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini, pelayanan dan pekerjaan kami, bahkan ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang jauh di sana, tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dan kami semua yang sedang berdoa dan berpuasa. Berikan kami daya juang untuk melawan kedagingan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.